Karena apa? Pasti berujung pada kematian. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Beta Andri di channel yang bisa membuat Anda semua bahagia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa bahagia. Nah, mungkin di video kali ini agak sedikit berbeda dengan video-video yang sebelumnya dalam channel ini, karena Beta mencoba melihat realitas yang sementara terjadi. Oke, katung semua mulai melihat realitas dan sementara bersedih dengan apa yang terjadi saat ini. Tapi Beta kebetulan sekarang tinggal di Poka Rumah 3 dan tinggal di kamar kos. Dan beta hidup bersama-sama dengan anak-anak, bersama-sama dengan teman-teman lain yang sementara ini menempuh perkuliahan. Tiap saat beta cuma dengar keluh kesah atas perkuliahan mereka. Pokoknya banyak hal yang merubah aktivitas mereka dengan adanya wabah ini. Dan wabah ini katong tidak tahu dia kapan berakhir. Dan jika semakin lama dia berakhir, maka semakin lama juga kita semua akan berada dalam situasi seperti ini. Nah, sekarang beta dalam video kali ini beta bukan bahas tentang COVID-nya, tentang apanya, tapi beta mau coba mau sampaikan sesuatu. Beta mau coba mau menyampaikan. Apakah pernah teman-teman semua, bapak, ibu-ibu, mama, bapak-bapak dong semua pernah berpikir, pernah terlintas dalam pikiran mereka dengan adanya COVID ini, bagaimana dengan anak-anak yang sementara ini tinggal dalam kos-kosan? Bagaimana anak-anak yang sementara ini berada di tanah rantau yang jauh dari orang tua? Apa yang mereka alami saat ini? Apa yang mereka rasakan saat ini? Kesulitan apa yang mereka dapat dengan adanya COVID ini? Akhir-akhir ini orang berkomentar tentang dengan adanya COVID, orang mempertanyakan tentang bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang tidak tetap. Semua orang berkomentar tentang itu, prihatin terhadap mereka-mereka yang bekerja dengan penghasilan dengan tidak tetap. Sekarang begini, kita sangat mempedulikan atau sangat sangat peduli dengan mereka yang bekerja dengan tidak tetap. Coba bayangkan jika di antara mereka ini dengan penghasilan yang tidak tetap memiliki 1 atau 2 anak yang sementara berada di tanah rantau. Kesulitan di sini dong alami. Bayangkan apa yang anak-anak ini dong alami. Sudah juga kalau seandainya orang-orang yang dengan penghasilan yang tetap, pekerjaan dipindahkan ke rumah, tiap bulan dapat gaji. Tapi kalau misalnya tukang ojek, pokoknya pekerjaan yang tidak punya penghasilan tetap, sementara mereka harus mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, membatasi pokoknya meminimalisir aktivitas mereka. Kita hidup di lingkungan anak-anak yang berada di rantau, saya juga orang rantau, dan beta juga turut merasakan itu, mengalami kesulitan yang sama dengan mereka. Nah, sekarang di video kali ini beta hanya mau melihat itu tadi yang disampaikan itu. Beta punya pendapat, beta punya perasaan. Nanti dalam video ini juga akan menunjukkan komentar keresahan yang dialami langsung oleh anak-anak teman-teman yang sementara ini berada di tanah rantau. Besar harapan dari mereka semua supaya kita kalau bisa mengikuti himbauan dari pemerintah. Supaya apa? Supaya barang ini dia cepat selesai. Kalau seandainya tidak selesai, katong masih melawan apa yang dihimbau oleh pemerintah, nanti sudah pasti berujung pada katong terkena virus tersebut. Dan syukur-syukur kalau sembuh. Kalau tidak sembuh berarti kita berujung kepada kematian. Jadi semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Video ini bisa membantu teman-teman untuk oke, sekarang kita coba untuk tetap tinggal di rumah, kita jaga kebersihan, kita coba pakai masker kalau kemana-mana, menghindari keramaian.
menjaga jarak, tidak bersalaman, tidak berpelukan. Itu semua demi kebaikan kita, kebaikan saya dan orang yang saya sayangi, kamu dan orang yang kamu sayangi. Kalau tidak, maka semua akan berujung pada kemakmuran, kematian. Katong sing tahu anak-anak kos yang sementara tinggal di kos dengan adanya COVID ini. Dengan adanya COVID, orang tua bekerja setengah mati, orang tua punya pekerjaan dibatasi, aktivitas dibatasi, dengan sendirinya akan berdampak pada anak-anak. Katong sing tahu apa yang dong alami saat ini, apa yang dong rasakan. Katong dengar dong punya pendapat, dong punya perasaan saat ini. Halo semua, perkenalkan Beta Dikar, dan di sini Beta akan sampaikan beta keresahan sedikit tentang adanya virus corona COVID-19 ini, yang adalah jadi ketemu punya penghambat terbesar dalam ketemu aktivitas setiap harinya. Sekarang Beta kuliah, tapi karena adanya aktivitas ini maka ketemu punya perkuliahan dilanjutkan di kuliah online, yang Beta rasa sih mudah untuk ketemu jalankan itu. Beta juga sekarang sebagai anak kos, dan ketemu punya pola makan harus diatur baik-baik sedemikian mungkin supaya ketemu tetap sehat dalam menghadapi pandemi ini. Jadi beta harap teman-teman yang di luar dan yang sedang nonton video ini tetap ikut anjuran pemerintah, jangan dulu ada kontak fisik, berpelukan atau bersalaman secara langsung. Beta mohon untuk sementara waktu sampai pandemi ini selesai, baru dong bisa lagi bersentuhan fisik, karena ketong tahu bahwa ini sangat berbahaya. Kalau ketong saya ikuti maka dia fatal. Akibat satu-satunya dari ketong melanggar anjuran pemerintah ini adalah berujung pada kematian. Perkenalkan, beta nama Astrid Lefteu. Beta ini mahasiswa dari Poltek Ambon. Yang beta rasakan selama COVID-19 ini, beta sing bisa pi mana-mana, tinggal tado dalam kamar, sing bajalan-bajalan mau pi pasar juga setengah mati sekali. Lalu untuk beta punya keuangan juga terganggu, pengiriman dari kampung, dari orang tua juga setengah mati, dong kirim pas-pasan, kadang-kadang tengah-tengah bulan baru dong kirim. Pokoknya beta pun keuangan ini sangat terganggu dengan kondisi COVID ini. Lalu beta menghimbau buat teman-teman semua, dong tolong tado di rumah. Kalau berjalan atau ada berkumpul dengan teman-teman, dong tolong jaga jarak minimal 1 meter juga. Kalau dong masih kepala batu lay, tuang alay, dong ini sudah nanti jemput dong. Halo teman-teman semua, perkenalkan beta nama Bernardina Ruban, biasa disapa Indru. Oke teman-teman, jadi perasaan beta selama berlangsungnya COVID-19 ini, COVID-19 ini, yakni beta sangat terasa bosan sekali karena aktivitas yang selama ini beta jalankan setiap hari beta rasa sangat terganggu. Karena beta seng bisa pergi ketemu dengan teman, beta seng kumpul-kumpul dengan teman, beta seng bisa keluar kota karena kebetulan beta tinggal di Pokar Matiga, sehingga beta seng bisa pergi di dalam kota atau kemana-mana lah, ke tempat-tempat wisata lah beta seng bisa pergi. Seng pergi kunjungi keluarga juga beta seng bisa pergi. Nah untuk itu teman-teman, beta himbau semoga teman-teman dong semua dengar himbauan dari pemerintah untuk tetap stay home. Seng usah pergi kemana-mana dulu. Yang mau hunting, yang mau ketemu cowok atau cewek, yang mau jeje kemana lah, ke mall kah, kemana-mana tuh, beta harap teman-teman dong semua stay di rumah supaya menjaga, menghentikan penularan COVID-19 ini sendiri. Jadi teman-teman semua jaga kestabilan, jaga kesehatan, tinggal saja di rumah, seng usah kemana-mana lagi. Jadi teman-teman, yang tadi beta sudah bilang, dari seng boleh kemana-mana tuh stay home, himbauan dari pemerintah itu kalau misalnya teman-teman dong sering dengar himbauan dari pemerintah untuk stay home itu, maka berakibat fatal. Selamat malam teman-teman sekalian, perkenalkan beta nama Vincent. Di sini beta mau sharing sedikit tentang beta pun keluh kesah terkait dengan dampak COVID. Terkait dampak COVID sendiri, beta sebagai anak kos dan juga mahasiswa, beta merasa resah karena
semua aktivitas, mau kuliah, keluar kemanapun setengah mati karena kondisi yang memungkinkan. Nah di sini beta mau himbau para teman-teman sekalian, kalau mau keluar rumah atau kemanapun harus pakai masker. Dan kalau sudah pulang jangan langsung masuk ke dalam rumah, tapi usahakan langsung cuci tangan. Setelah itu baru boleh beraktivitas dalam rumah. Oke teman-teman, itu mungkin perwakilan beberapa orang, ada mahasiswa, ada juga yang sudah selesai. Mungkin mereka, pendapat-pendapat mereka, keresahan-keresahan mereka bisa mewakili seluruh anak-anak yang sementara ini menjalani karantina di kos masing-masing. Untuk itu, sekali lagi beta pesan, tolong untuk coba mendengarkan apa yang dihimbau oleh pemerintah. Katong yakin dan percaya apa yang menjadi keputusan pemerintah adalah yang terbaik bagi masyarakat. Jadi boleh jo tahan-tahan sedikit untuk mau keluar berjalan termasuk akal. Kalau seandainya penting mendesak sih, bisa. Tapi kalau tidak sama sekali lebih baik jangan. Karena apa? Pasti berujung pada kematian. Oke, sekian, jangan lupa bahagia.